Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Agis dari kelas 12 IPA 5. Di sini aku akan menjelaskan tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Di sini aku akan mengambil contoh kentang sebagai tumbuhan dikotil. Secara umum terdapat dua kategori tumbuhan, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae merupakan jenis tumbuhan dengan biji terbuka, sedangkan Angiospermae merupakan tumbuhan dengan biji tertutup. Tumbuhan Angiospermae kemudian terbagi lagi menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Mari mengenal lebih dekat tentang tumbuhan dikotil. Simak penjelasannya berikut ini. Pengertian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang memiliki biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut dengan karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dengan monokotil. Ciri tumbuhan dikotil: pertama, akar tunggang dan berkambium. Kedua, bijinya mudah dibelah menjadi dua bagian. Ketiga, bentuk daunnya tunggal dan majemuk. Keempat, tulang daun ada yang menyirip, ada juga yang menjari. Kelima, batang tumbuhan bercabang serta berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Struktur dari tumbuhan dikotil. Adapun struktur pada tumbuhan dikotil ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu struktur pada daun, struktur pada batang, dan struktur pada akar. Penjelasan mengenai struktur tumbuhan dikotil ini sebagai berikut. Struktur pada daun tumbuhan dikotil. Fungsi daun ialah sebagai tempat pembuatan makanan bagi seluruh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Untuk tumbuhan dikotil, tulang daun berbentuk menjari atau menyirip dan mempunyai jaringan tiang. Stomata yang ada pada daun sebagai organ penting bagi respirasi daun. Berbentuk seperti lubang kecil lonjong yang dikelilingi dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup dan hanya ada pada daun yang berwarna hijau. Stomata daun ada di permukaannya dan sangat mungkin tumbuh melakukan pertukaran gas. Struktur pada daun tumbuhan dikotil. Pertama, epidermis ialah meliputi sel-sel kipas dan stomata. Epidermis daun sendiri dapat berubah menjadi trikoma yang berfungsi untuk melindungi dan memantulkan radiasi cahaya matahari. Yang kedua, ada jaringan dasar berada di antara kedua epidermis, yakni epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil adalah daerah utama tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, berkas pengangkut terdapat pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Berkas pengangkut ini adalah gabungan dari xilem dan floem. Struktur pada batang tumbuhan dikotil. Fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun dan sarana lintasan air, mineral serta makanan. Di bagian ujung batang dan daunnya disebut juga kuncup terminal. Sedangkan kuncup ketiak disebut dengan kuncup aksilar. Tumbuhan yang berkayu biasanya berbatang keras, tebal, dan panjang. Permukaan batang yang tua akan terasa kasar dan terdapat lentisel di bagian-bagian tertentu. Lentisel ini fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas pada tumbuhan. Struktur pada batang tumbuhan dikotil. Jaringan penyusun batang tumbuhan dikotil ya sebagai berikut. Pertama, epidermis. Epidermis pada batang merupakan suatu jaringan sel hidup di luar batang yang tersusun pada dinding sel yang tipis. Epidermis pada batang tersebut biasanya menutupi organ pada tumbuhan. Yang kedua, ada endodermis. Endodermis pada batang berada di bawah permukaan lapisan epidermis. Yang ketiga, ada floem. Floem pada batang menyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel serat floem serta juga komponen pembuluh yakni sebagai penyalur makanan pada tumbuhan. Yang selanjutnya ada xilem. Sel penyusun xilem ini melingkupi elemen trakea, serat xilem serta juga parenkim xilem. Xilem memiliki fungsi sebagai penyalur air dan juga mineral dari akar ke daun dan terletak pada bagian dalam berkas pembuluh atau juga di bagian dalam kambium. Xilem pada tumbuhan berbunga mempunyai dua tipe sel, yaitu trakeid dan juga unsur pembuluh. Kedua tipe sel tersebut merupakan sel mati. Selanjutnya, struktur pada akar tumbuhan dikotil. Akar merupakan organ tumbuhan yang letaknya berada di dalam tanah dan memiliki fungsi menyerap air dan juga mineral dari tanah. Dan melekatkan ialah sebagai fondasi agar tumbuhan tubuh tegak dan juga kokoh sehingga dapat tumbuh dengan maksimal. Akar tersebut berasal dari cawan akar yang terdapat pada embrio. Struktur luar akar tersebut terdiri dari batang akar, cabang akar, bulu akar, serta tudung akar. Bagian paling ujung dari akar merupakan suatu titik tumbuh yang dilindungi oleh adanya tudung akar atau kaliptra yang dibentuk oleh kaliptrogen pada tumbuhan dikotil. Batas pada ujung akar dengan kaliptra ini tidak jelas.
Dari akar dikotil yang tunggang disebabkan oleh akar kecambahnya mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Bagian pangkal akar mempunyai ukuran yang lebih besar dari bagian ujung akar utama. Namun, meskipun tunggang, akarnya tersebut tetap mempunyai cabang meskipun tidak serabut. Selanjutnya, struktur pada akar tumbuhan dikotil. Secara anatomi, akar tersebut tersusun oleh 4 lapisan jaringan pokok antara lain. Pertama, ada epidermis memiliki fungsi sebagai penyerap air. Kedua, korteks memiliki fungsi ialah sebagai tempat penyimpanan zat. Yang ketiga, ada endodermis memiliki fungsi dapat mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Yang keempat, ada silinder pusat atau stele terdiri dari perisikal, xilem, serta floem. Reproduksi tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang mempunyai biji berkeping 2. Tumbuhan dikotil ini memiliki sepasang daun kotiledon atau daun lembaga, di mana terbentuk sebagai tahap proses pembentukan biji pada tumbuhan. Oleh sebab itu, setiap tumbuhan dikotil mempunyai biji yang terbelah menjadi 2. Berikut ini terdapat beberapa reproduksi tumbuhan dikotil, antara lain, pertama ada reproduksi vegetatif. Vegetatif terdiri atas 2, yaitu alami dan buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak tidak berkawin tanpa bantuan tangan manusia agar terjadi pembuahan atau anakan baru. Reproduksi secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan merunduk, menyambung, dan juga mencangkok. Mencangkok yang dilakukan pada tumbuhan dikotil dengan metode membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang. Selanjutnya, daerah lukanya dibalut menggunakan tanah atau media lain dan diikat kencang serta dibiarkan sampai tumbuhnya akar. Selanjutnya, ada reproduksi generatif. Alat perkembangbiakan Angiospermae ialah bunga. Bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Perhiasan bunga terdiri dari kelopak dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga sebagai alat perkembangbiakan di bagian dalam dari lingkaran perhiasan bunga ialah alat kelamin bunga. Sedangkan alat kelamin bunga terdiri dari benang sari, yang alat pembiakan jantan dan putik menjadi alat pembiakan betina. Benang sari terletak pada lingkaran sebelah luar dari putik. Atau tumbuhan dikotil. Mayoritas jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan jenis tumbuhan dikotil. Terdapat sekitar 199.350 spesies tumbuhan dikotil. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan struktur tumbuhan dikotil. Berikut contoh kelompok tumbuhan dikotil, yaitu ada Brassicaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Scorpulariaceae, Casuarinaceae, Epacridaceae, Apiaceae, Croteaceae, dan lain-lainnya. Dari 400 tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, sekitar 80 tumbuhan adalah monokotil dan sisanya yaitu dikotil. Pertama, tumbuhan dikotil yang saya ambil contohnya yaitu kentang, atau dengan nama latin Solanum tuberosum L. Kentang juga dikenal menjadi makanan pokok untuk negara-negara di benua Eropa. Sedangkan di negara Indonesia, kentang juga banyak dikonsumsi masyarakat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil setelah mengkonsumsi kentang. Salah satunya ialah sebagai sumber vitamin B dan C. Tak hanya itu saja, terdapat kandungan serat pada kentang maupun protein yang baik bagi tubuh. Banyak yang menjadikan kentang ini untuk cemilan ringan disebabkan makanan ini mengandung rendah lemak. Selain itu, di Indonesia sendiri, kentang merupakan salah satu komoditas pangan yang penting. Berikut merupakan siklus pertumbuhan kentang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tumbuhan dikotil pada kentang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.